Ya, jadi kawan-kawan semua, memang kita sedang memasuki fase pematangan El Nino, itu disebut seperti itu, pemasangan El Nino. Prosesnya sudah terjadi sejak bulan Mei, ini sudah mulai terlihat, meskipun perbedaan pendapat masih terjadi di antara para ilmuwan. Ada yang meyakini El Nino akan terjadi, ada juga yang meyakini El Nino seperti normal biasanya, musim kemarau seperti biasanya. Namun apapun itu, kita tetap harus mengantisipasi, beradaptasi. Maka oleh karena itu, kawan-kawan BSIP di Sulawesi Utara harus mulai berkomunikasi dengan kawan-kawan pertama yang harus dilakukan dengan kawan-kawan BMKG, mengidentifikasi seperti apa pola perubahan dinamika iklim yang ada di Sulawesi Utara. Kemudian memetakannya di overlap dengan peta-peta pertanian supaya kita tahu secara pasti daerah mana saja yang akan berdampak. Kemudian yang ketiga, kita harus mengedukasi petani bagaimana mereka harus bergotong royong menghadapi situasi kekeringan yang tidak biasa, karena ini tidak bisa dihadapi orang per orang, harus secara berkelompok. Bagaimana memanfaatkan sumber daya air yang ada di sekitar lokasi, misalnya yang terdekat, itu kita manfaatkan. Tentu kawan-kawan di BSIP bisa mendampingi melalui kapasitas dan kemampuan kawan-kawan dalam menguasai teknologi menghadapi kekeringan, baik itu teknologi penyesuaian varietas, pemanfaatan bahan organik, menanam tepat waktu, bahkan mungkin tidak memaksakan diri menanam padi di musim kemarau ini. Itu paling penting ya. Kadang-kadang orientasi kita terlalu ansih kepada padi, padahal butuh air yang sangat banyak dan sebagainya. Kita bisa mengusahakan kacang hijau misalnya, bisa mengusahakan jagung, bisa mengusahakan sorghum yang juga punya nilai pasar yang cukup baik. Dan yang terakhir, menurut saya, kita harus bekerja sama dengan kawan-kawan penyuluh. Mereka cukup banyak di lapangan, mereka juga kenal baik setiap sisi-sisi lahan pertanian yang ada, dan bersama mereka kita bisa memberi feedback kepada pemerintah, program ini sudah tepat belum, program antisipasinya sudah pas belum, sehingga ini menjadi langkah-langkah kita dalam rangka mengefisienkan anggaran, mengefisienkan energi dan sebagainya dalam menghadapi El Nino. Dan yang perlu diperhatikan, biasanya kalau peristiwa El Nino terjadi itu tidak pendek durasinya, maka perlu endurance, kemampuan kita untuk bertahan dalam situasi El Nino dengan cara ya tadi bergotong royong mencari sumber-sumber air, berinovasi dan lain sebagainya. Ini pesan saya, tetap bersemangat kawan-kawan semua, menjadi yang terbaik. Kita pasti bisa dan kita pasti lebih baik. Terima kasih.